pasar yang lama dari Jakarta. Ada dua pasar yang dianggap sebagai pasar ini pasar baru zaman dulu. Dulu tuh gak ada gate ya, cuma sudah jembatan untuk menghubungkan dengan jalanan. Nah, jadi ada dua pasar yang dianggap lebih tua dari pasar baru di Jakarta, yaitu Tanah Abang dan Senen. Tanah Abang dan Senen itu dimulai tahun 1700-an. Kalau pasar baru udah 1800, jadi udah kayak beda 100 tahun. Nah dulu si pasar Senen sama Tanah Abang itu dipunyain sama satu orang, Justinus Pink namanya, orang Belanda. Tanah Abang. Tapi dulu Tanah Abang kalau sekarang kan lebih ke tekstil. Kalau dulu enggak. Sebenarnya sama pasar jualan makanan, sayur, buah gitu-gitu. Kambing juga dari dulu. Nah, makanya kenapa akhirnya ada jalan yang menghubungkan antara Tanah Abang dan Senen itu gara-gara si Justinus Pink berpikir ini antara dua pasar ini harus dikonekin supaya transportasinya itu mudah. Makanya kemudian ada jalan yang namanya Kebun Sirih. Kebun Sirih itu jalan tua sebenarnya. Jalan Kebun Sirih kan lurus ke Mampang Perapatan kan, Tugu Tani, lurus lagi kan Senen kan. Nah itu sebenarnya dari Tanah Abang ke Senen itu kayak satu garis lurus itu gara-gara sih. Anyway, 1820 barulah ada di pasar baru. Sebenarnya kalau aku juga pernah baca bukunya Tio Tek Hong, sepertinya sebelum 1820 itu udah ada pasar, tapi mungkin bentuknya tidak. Jadi kayak mungkin cuma pasar kecil aja gitu loh, kayak orang-orang mungkin juga pakai di mall atau pakai di kota. Pak Chandrian ini bilang gedung ini, bangunan ini, rumah ini sepertinya sudah dari 300-an tahun yang lalu. Jadi 3 abad teman-teman. Dulu punyanya satu orang, lagi-lagi orang Tionghoa. Nah ini bukan Tio Tek Hong, ini adalah Tio Tek Ho. Orang yang kenapa ya kita di rumah? Orang yang berbeda. Ya, orang yang berbeda. Ketika pertama kali aku mendengar cerita tentang beliau, aku kira beliau adalah Tio Tek Hong. Tapi ternyata menurut Tio Tek Hong sendiri di bukunya, ini adalah sepupunya beliau. Jadi masih satu keluarga. Yes, marganya sama marga Tio. Jadi kayak marga Tio ini dulu tuh tajir-tajir gitu. Bukan hanya tajir, tapi juga punya status. Karena beliau adalah seorang mayor. Mayor di waktu itu di abad ke-18, abad ke-19 bahkan sampai itu tuh pemimpin tertinggi dari satu komunitas Tionghoa, jadi paling tingginya. Di bawah mayor itu ada kapten. Teman-teman juga paling sering dengar kan kapten apa, kapten macam-macam lah. Nah mayor Tio ini punya rumah di sini. Ini dulu ada rumahnya beliau, bukan tokoh ketika pertama kali berdiri. Terus kemudian sekarang berpindah tangan, kepemilikannya itu bukan keluarga Tio lagi. Sempat diselidiki sama Pak Chandrian, Pak arkeolog ini, tapi nggak ketahuan tahun berapakah berpindah tangannya atau tahun berapakah dijualnya sehingga akhirnya menjadi toko sekarang. Azima takut kucing atau geli?
Kayaknya makanya dia datengin kita ya. Nah, ini aku ambil dari fotonya si Pak Chandrian ketika beliau datang. Ini adalah bagian dalam rumahnya. Nah, jadi rumahnya itu sebenarnya agak bener kan? Ya. Jadi rumahnya itu agak panjang. Kalau misalnya dari depan tuh kayak cuman satu petak doang gitu ya. Tapi sebenarnya panjang ke belakang. Nah, di tengah-tengahnya itu tuh ada kayak hall. Jadi ini bagian atasnya. Ada hall yang dipercaya dulu tempat si Mayor Tio ini menerima tamu yang kebanyakan adalah orang-orang Belanda. Sayangnya bahkan menurut si Pak Chandrian itu kalau ruang tengahnya itu nyaris rubuh. Kalau misalnya kita ngelihat di bagian ininya itu sebenarnya udah agak miring. Bagian tengahnya itu udah agak miring. Nah ini kemudian kalau misalnya kita ke belakang lagi itu kita akan menemukan kayak ada semacam taman. Di belakang tamannya itu ada ruangan-ruangan lagi, rumah-rumah lagi. Jadi itu sebenarnya panjang ke belakang. Ya, Mas Jawa. Iya, betul sekali. Jadi memang sangat common ya, sangat biasa. Rumah, terus ada dalamnya itu ada tamannya. Ya kalau misalnya kita sekarang mungkin ya bagus buat ventilasi gitu. Cuman buat mereka tuh kayak buat feng shui-nya itu bagus gitu. Jadi semacam itulah. Nah, sebenarnya kita juga bisa melihat dari kalau misalnya teman-teman lihat dari fasadnya ada beberapa bagian depannya itu kayak ada sisa-sisa mozaik keramik ya. Nah ini juga ternyata salah satu tanda salah satu bagaimana waktu itu mereka menunjukkan ya kekayaannya, kayak kita tuh orang yang bisa mendekorasi rumahnya sampai keramik-keramik itu tuh dipasang di pecahan-pecahannya itu dipasang di depan dengan bentuk-bentuk kayak bunga ataupun segala macam gitulah. Ada satu sebenarnya rumah mayor yang masih ada sampai sekarang dan sekarang sudah direvitalisasi, itu ada di Glodok namanya Chandranaya. Chandranaya itu yang sekarang jadi hotel Novotel, di sekitaran hotel Novotel itu sudah direvitalisasi dan sudah bagus. Kalau yang ini sayangnya belum direvitalisasi. Ini adalah bangunan kedua yang di tahun 2022 kemarin dinobatkan sebagai cagar budaya. Perjuangannya panjang sebenarnya karena ini masih jadi jadi itu kayak ya kan nggak mungkin tiba-tiba diambil sama pemerintah gitu. Nah kalau kayak orangnya nggak mau memperbaiki atau merevitalisasi ya udah gitu, nggak bisa diambil gitu. Kita bukan negara sosialis yang kemudian negara bisa mengambil. Warna putih di tulisan lengkapnya itu ada kayak semacam selokan gitu ya. Tulisannya aku juga nggak tahu, cuman banyak yang bilang Sin Xiao Go itu nggak ngerti lah. Nah terus kemudian ada medali silver di bawah tulisan kompak ya. Nah itu kalau teman-teman bisa baca ada tulisan 1908 Pasar Gambir. Nah ini tuh karena si toko kompak ini berarti kayak berpartisipasi atau ikutan jualan di Pasar Gambir tahun 1908. Pasar Gambir ini itu pasar yang diadain sama kayak sekarang di Jakarta Fair atau PRJ. Yang diadain selama 1 bulan penuh. Kalau sekarang kan bulan Juni, kalau dulu itu bulan Agustus. Tapi bukan untuk merayakan kemerdekaan ya, bulan Agustus itu karena untuk merayakan naiknya rasa Ratu Wilhelmina di Pasar Gambir. Pasar Gambir itu dari lapangan motor di Jakarta. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita stay di sebelah kanan aja ya. Jadi di Jakarta ada 4 es krim legendaris yang teman-teman harus cobain ya. Yang paling tua adalah Ragisa 1932. Habis Ragisa ada
Baltik di Kuitang, ya kan? Terus kemudian Cikini, ada Canang, dan yang terakhir adalah Tropik. Tropik ini diperkirakan juga tahun 1950-an. Tapi yang uniknya, yang menariknya juga adalah di bukunya Tio Te Kong dia bilang dulu ketika dia lahir dan usianya masa kecil, disinilah beliau tinggal. Yang sekarang menjadi toko es krim Tropik. Tapi mungkin bentuk bangunannya udah berubah. Tapi dulu tuh dia tinggal di sini. Jadi bayangin teman-teman punya rumah di pinggir jalan Pasar Baru, sangat dekat dengan pintu masuk gitu ya, dan dekat dengan kekuasaan. Jadi setajir itulah keluarga dia. Serta sampingnya si mayor. Nah, di sebelah sana ada sepatu Sin Lee Seng. Nah, ini sepatu sukanya Mas Ahmad ya kan? Sama kalau gitu. Sepatu itu udah ada dari tahun 1943 teman-teman. Nanti kita akan lewat di depannya, cuma karena banyak motor jadi mungkin agak susah berhenti. Dari tahun 1943 dan sekarang diurus sama generasi ketiga, yang berarti adalah kayak cucunya ya. Jadi kakeknya yang mulai, kakeknya ini ternyata imigran dari Cina. Terus kemudian awalnya ayahnya dari kakeknya yang berarti buyutnya itu sebenarnya adalah tukang kayu. Tapi kemudian si anaknya itu pengen jadi tukang sepatu, pengen bikin sepatu. Akhirnya buka lah ini saya itu dari tahun 1943. Sempat kebakaran sayangnya tahun 2009. Tapi akhirnya mereka bisa mentok. Dan aku selalu beli sepatu kalau misalnya kulit ya, kulit suede di sini, karena aku tidak dibayar, tidak dapat komisi, tidak dapat diskon. Tapi menurutku memang kualitasnya tahan lama, kulitnya bagus. Terus desainnya juga sekarang udah mulai up to date. Dan yang paling penting adalah harganya. Harganya aku beli pantofel kulit itu 500. Dan biasanya sebelum itu aku beli kayak boots gitu juga harganya sekitar segituan. Dan itu tahan lama. Dari tahun 2012, 10 tahun aku beli sepatu dari Lisa. Ya soalnya kalau ada tulisan Sin Lee Seng itu berarti adalah buatannya mereka sendiri. Mereka bikin sendiri sepatunya. Tapi ya itu jadi distributor merek lain juga karena udah banyak kan ya sekarang merek sepatu, dan mereka juga akhirnya harus adapt lah terhadap sepatu. Sebenarnya banyak banget toko-toko, cuman aku jadi kayak fun fact aja ya. Di Sarnes ini sepertinya adalah tailor pertama. Dia mulai dari tahun 1929. Karena kalau misalnya teman-teman ngelihat nanti setiap tailor tuh ada sejak tahun berapa. Aku keliling nyatetin yang tua, yang paling tua yang mana, yang paling tua yang ini. Kebanyakan 1930-an. Terus kemudian kalau ini dia dari tahun 1929. Dan ternyata setelah aku search Google gitu, ternyata di Sarnes inilah yang mempopulerkan term pagi pesan sore selesai. Jadi kalau zaman dulu itu datang terus kemudian diukur sorenya itu bisa selesai. Kalau sekarang lebih cepat lagi, 3 jam selesai. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau merit ataupun kalian tiba-tiba butuh jas ya, langsung 3 jam selesai.
sehingga memudahkan Anda mendapatkan kacamata merek terkenal yang sudah lama ditunggu-tunggu. Keunggulan Luisi adalah harga murah, dan harga murah. Tujuan kami adalah memungkinkan konsumen tingkat menengah ke bawah untuk membeli kacamata bermerek. Kami adalah berbagai harga dalam industri optik. Di mana toko kami tadi aku masih punya utang menentukan di mana kira-kira menurutku toko pertamanya Biotekmo. Jadi ini adalah toko Biotekmo yang selalu berusaha mengutamakan kualitas produk populer ini. Cuma sekarang sepertinya sudah Jakarta yang nggak ketahuan sebenarnya tahun berapa. bekerjasama dengan produsen lensa berstandar tinggi Karena bayangin aja kalian tokonya pasti kan nggak begitu jauh kan, dan apalagi dia orang yang mampu gitu. Dulu ternyata tokonya itu dari bukan langsung besar gini, tapi dia tuh beli toko kecil dia beli akhirnya digabungin jadi satu. Bahkan punya di Biotekmo itu dia bilang kalau dulu kan dia soalnya balik ke segala macam pasar baru ya, dia sempat ngadain fashion show ya gitu, festifnya di Biotekmo. Tapi sekarang yang habis mungkin adalah kalau teman-teman melihat ke toko populer, saya kan toko populer saya di atasnya itu ada kenapa ada elang di atasnya? Padahal nama tokonya nggak ada yang elang, nama tokonya toko populer. Ceritanya ada penil. Kalau kita lihat cerita ada patung burung elang, kalian udah tahu oh disinilah si patung burung elang. Ya. Sekarang kita akan masuk dulu ke yang paling terkenal yang ada di pasar baru yaitu kelinci. Mari kita masuk. Gang apa? Gang kelinci. Oh, gang kelinci. Maaf nih konten. Teman-teman, ini adalah cakwe yang paling legendaris yang ada di Pasar Baru sejak tahun 1971. Siapa yang mau cobain cakwenya? 1, 7 tangan, biar aku langsung pesan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kosong. Ada atau langsung pesan dulu? Oh, gitu. Jadi satu aja ya? Jadi satu aja, oke. Satunya 6.000 teman-teman, silahkan dikolek. Aku berasa kayak angkot nih. Boleh minta nggak? Sudah berlalu. Oh ini. Makasih. Kemarin ke sini? Enggak, baru ini ya? Baru hari ini ya? Kasih lewat dulu, kasih lewat. Soalnya kalau tropik itu harus kayak jadi kayak restoran sih gitu. Bukan kayak rumah, tapi Emang. Boleh Pak masuk? Boleh ya. Itu di situ. Gang kelinci. Nah, kok tutup ya? Apakah di depan? Hah? Oh iya.
bahkan tempatnya banyak cabang betul. Ini kan sebelah sini aja mas Ahmad biar karena aku nggak mungkin kenceng-kencengnya ngomongnya takutnya ada yang bayang apa namanya ya jadi seperti kelenteng seperti pasar-pasar tua di Jakarta itu biasanya pasti ada kelenteng Glodok, Tanah Abang, Jatinegara, lagi pasar itu semuanya pasti ada kelentengnya termasuk juga di Pasar Baru. Nah, Pasar Baru ini bahkan lebih tua dari kelentengnya bahkan lebih tua dari Pasar Baru. Kalau misalnya itu Ano itu tahun 1698 dulu namanya adalah Sintektio tapi kemudian kita tahu tahun itulah mereka harus ganti nama jadi Dharma Jaya. Bahkan dari mereka punya buku kayak buku sejarah kelenteng ini di situ ditulis kalau bangunan pertama yang dibangun di Pasar Baru ini adalah si kelenteng ini. Cuman sayangnya agak sekarang udah jadi kayak tersembunyi gitu ya, kalah sama mall ini belakang tuh metro gitu kan ya, metro Pasar Baru sama bangunan-bangunan yang lainnya. Bahkan tadinya sebenarnya pintu utamanya itu ada yang menghadap ke arah Bani Abu tadi. Jadi Bani Abu ini kan belakangnya itu menghadap ke arah sana tuh pintu utamanya, tapi kemudian kelentengnya harus dalam tanda kutip berkompromi sehingga akhirnya yang dibuka pintunya sudah sini. Meskipun tadi kalau misalnya kita ngeliat jalan kecil sebenarnya juga ada pintu yang menghubungkan ke kelenteng lainnya. Nah, kelenteng Sintektio ini kenapa ada kelenteng di sini? Kalau dari sejarahnya ternyata karena dulu lapangan banteng ternyata dulu adalah kayak tanah pertanian yang punya orang Belanda, yang tapi pekerjanya itu adalah orang Tionghoa. Yes. Nah, betul. Ketika mereka bekerja sama kayak kita, kalau misalnya kita di kantor, misalnya ada usaha, ada bahkan kalau misalnya kantor pemerintah biasanya ada masjid kecil gitu kan. Sama, mereka juga ketika mereka kerja, mereka perlu bangun buat beribadah. Makanya mereka bangunlah si Sintektio. Makanya kelenteng Sintektio ini si dewa Tuhannya itu adalah dewa bumi supaya si pertaniannya itu subur seperti itu. Tapi memang kalau kalian pernah ke Glodok atau pernah di Glodok kalian tahu, kayaknya tidak sebesar Wasbio. Wasbio itu salah satu kelenteng yang kadang atau bahkan Dharma Bakti atau Cintayan itu jauh sih. Kayak itu lebih kecil. Bentuknya tuh kayak rumah aja. Meskipun hanya 2 lantai, jadi lantai 2-nya itu ada rumahnya kayak atap buat keluarga. Tapi yang utamanya tuh ada di lantai bagian bawahnya, karena aspal itu makanya semua linknya di nyala. Biasa orang baru kan pakai nyala ini.
doain. Ya kan? Waktu itu nyala nggak lilinnya? Belum, karena belum tahun baru. Ya waktu itu belum tahun baru ya. Jadi dia ini biasanya keluarga donasi ke kelenteng. Ada nama. Nama-namanya ditempel dengan tujuan supaya ini tuh semacam simbol kalau dinyalain ya, supaya hidup kamu sepanjang tahun itu jadi kayak terang. Walaupun kadang-kadang kamu tidak hanya menemukan nama, tapi kamu kadang menemukan toko nih. Oh, yang nama toko depannya. Generasi baru. Nah itu supaya rezekinya terang, supaya penjualannya terang. Terus kemudian juga Jadi ini tuh kayak yang hidup berarti juga masih gitu ya? Bukan kayak kirain yang meninggal. Tapi ya bisa yang masih hidup, bisa udah meninggal itu. Tapi aku ya itu ada yang tulisan almarhum. Kalau yang masih hidup tuh yang masih namanya masih ada. Dan kadang tuh bukan cuma buat satu orang, tapi buat sekeluarga. Ada ya? Toko iya, namanya panjang terus banget. keluarga. Terus tokonya apa? Ih, dari Mangga Besar ke sini. Iya, padahal deketan di Glodok dia ya. Iya, Tapi makanya. memang kelenteng ini tuh datang dari mana-mana sih. Kelenteng ini. Oh. Jadi orang tuh biasanya udah tahu sih kalau kelenteng apa. Dan kalau Itu- kalian ngeliat di altarnya itu ada kayak penamaan, kayak penomorannya. Itu karena biasanya kalau misalnya mau beribadah yang secara full itu sesuai dengan nomornya satu tuh biasanya di depan, terus yang kedua tuh biasanya tuan rumah. Ya tuan rumah tuh kalau kita tuh kayak misalnya masuk masjid, kita ada tahiyatul masjid, kita izin kan, kayak bukan izin tapi kayak ya membuka lah, kita mau beribadah sama mereka juga tuan rumah, terus kemudian baru ke dewa-dewa lain gitu. Iya, kalau Kuan Im ada banyak. Kalau melihat kenapa dewa-dewanya itu banyak, padahal kayak cuma satu aja gitu ya. Kayak Kuan Im itu kan, tapi banyak banget. Itu tuh karena memang di kalau kelenteng itu sama sih kayaknya, kalau aku ngeliat kayak masjid itu kayak ada sense of community-nya. Jadi mereka menerima banyak sekali sumbangan. Jadi biasanya sumbangan dari umat-umatnya, umat-umatnya kayak mereka mungkin dapat dewa Kuan Im dari mana gitu, yang sangat berharga, terus kemudian dikasih ke kelenteng. Antik mungkin ya, pas dari luar Mungkin negeri. atau kayak dari keramik apa, kayak satu dewa tuh bisa punya banyak. Nah, ini salah satu yang menarik dari kelenteng. Mereka tuh punya petilasan budaya. Kayak buat ziarah, betul. Kayak buat ziarah. Tapi yang uniknya adalah si Mbah Raden Suryapangana Nawinata ini adalah orang Islam sebenarnya. Tapi beliau itu dipercaya berjasa sama orang tua zaman dulunya, makanya diberikan kayak semacam tempat buat orang berziarah sampai doa untuk beliau. Enggak beneran, cuma dibuat semacam hampir di setiap kelenteng ada kok. Di Glodok ada, di sini ada, di Palmerah ada, juga masakan juga ada kelenteng juga ada. Bahkan aku pernah dapat peserta dari Semarang, salah satu kelenteng di Semarang, tapi bukan Sapoko itu, katanya petilasannya Gus Dur. Jadi berjasa lah dari orang Tionghoa ataupun Konghucu gitu ya. Dan di kayak misalnya ini kan, tapi ya ini kayak dianggap sebagai kayak beliau tuh di sini gitu tempatnya. Karena apa istirahat kan, tapi kalau misalnya dewa itu kan kayak ada wujudnya kayak patungnya gitu. Kalau misalnya di sana nggak ada, makanya dibuatnya seperti ini. Kalau kalian lihat itu kayak ada sarung songkok, baju, terus kemudian sepatu sendal, terus tempat duduk. Karena mereka sama sih, mereka kan juga percaya sama afterlife ya, kalau kita kayak mati ya. Kita masih hidup di masa akhirat, jadi kalau mereka juga percaya ya masa akhirat, si Mbah Raden ini juga tetap perlu baju, terus sepatu,
biasanya kayak keserahan. Oh enggak. Kalau yang itu buat mereka, buat yang pengujinya kan. Oh gitu. Sampai itu Yang kalau yang Islam. Kalau itu kan kayak ada uang. Yes. Iya, Kalau itu kan bentuknya warna kertas kan, bentuknya kertas kayak bajunya kertas. Kalau ini enggak, ini asli. Itu sokong asli. Kalau kalian buka tuh ada sokong aslinya itu. Nah, kita pernah kesini pas bulan puasa, terus kemudian mendekati lebaran lah. Itu di sini tuh full isinya baju baru, sarung baru, sendal baru. Jadi kayak ada tradisinya kan, kita kayak pakai baju baru kalau misalnya habis lebaran. Jadi kayak mereka memperlakukan si Mbak Raden ini seperti bagaimana beliau masih hidup. Gitu. Spesial banget ya sampai gitu. Makanya aku sempat mencari sih jasanya beliau, tapi panjang ceritanya karena dari kerajaan Pajajaran. Makanya di Bogor ada nama Jalan Surya Kencana. Karena beliau di masa jadi kerajaan Pajajaran di Bogor. Bisa Oh, dikasih free. Oke, masih. Om, sia-sia Om. jalanan kita. Sudah semua kan ya?
tahu-tahu. Nekonya bilang dia loh. Aku beli roti buat kita sendiri. Ayo silakan. Oke. Ada yang punya tisu? Ini roti coklat paling enak di Jakarta. Ya maksudnya buat ngambil. Silakan. Soalnya masih agak panas kayaknya. Jadi harus pakai tisu untuk ngambil ya. Ada. Ini cuma 17.000. Bawahnya ada ini ya. Oh iya, bawahnya ada. Agak repot ya. Boleh, silakan. Nggak bisa. Gak apa-apa, disobek aja, namanya juga roti sobek. Iya kan? Disobek aja. Segini 17.000, tapi dia juga ada yang satuan. Sobek. Silakan. Pakai tisu panas soalnya. Pelan-pelan. Masih tuh lihat aja, coklatnya masih meleleh. Aku nggak tahu raginya bagaimana, tapi menurut rotinya lembut banget. Terus udah gitu coklatnya nggak pelit. Terus apa lagi? Terus udah gitu ada asin-asinnya karena ada butternya. Masih berasap. Berarti mau pakai tisu kan? Biar sisanya Mas Ahmad sama Mas Gideon ngambil bagi dua sendiri. Kamu yang mana? Silahkan kalian berdua. Pegang. Yes. Enggak, udah biarin. Biar aku pegang, disobek aja. Ya. Gimana, enak nggak? Enak kan? Oke, thank you. Ya, jatuh. Ya, panas banget ya. Ada lagi yang mau? Udah semua dapat? Ya. Udah semua dapat? Ini roti dari tahun 81 ya. Tapi memang teman-teman legendaris itu nggak pernah gede-gede ya. Kayak tadi cakonya Koaltek dari tahun 70 gitu-gitu aja. Sebetulnya kayak ayam, karena di atasnya ada ayam. Bukan bentuknya yang ayam ya. Ini milik jadinya. Arsiteknya itu adalah dua orang, Edward Kuipers dan Marius Solswet. Marius Solswet ini kalian bisa temukan nisannya, makamnya itu di Museum Taman Prasasti. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Museum Taman Prasasti atau ikutan tur sama GGG Museum Taman Prasasti, itu akan ketemu sama batu nisannya Marius Solswet karena dia adalah dianggap sebagai arsitek profesional pertama yang mendatang ke Batavia. Kalau Edward Kuipers ini, ya dia banyak sekali di sebenarnya gedung-gedung yang dia bangun. Coba lihat. Gerimis ya. Ini Edward Kuipers dan juga Marius Solswet. Nah, tapi gerejanya sebenarnya nggak tua-tua banget ya. Kan kalau gereja Protestan yang paling tua itu adanya di Kota Tua, di seberangnya stasiun kota, Gereja Sion. Gereja Sion itu yang paling tua, terus kemudian akhirnya. Tapi ini salah satu yang tertua, selesainya itu di tahun 1913. Dulu itu namanya sebenarnya disebutnya adalah Hanches Church. Hanches itu karena Hanches itu kayak ayam, Church itu gereja. Jadi Hanches Church gereja ayam. Jadi dari dulu sebenarnya orang-orang udah nyebutnya adalah si gereja ayam atau Hanches Church. Nah, akhirnya ke bawah lah sampai sekarang. Indonesia Merdeka berubahlah namanya menjadi Gereja Penil, PNIL. Ada yang Protestan di sini nggak ada ya? Kalau nggak salah, ada orang pernah juga ada yang Protestan bilang ke aku itu kayaknya ada salah satu cerita di Alkitab ya? di Alkitab. Kayaknya Nama apa gitu? karakternya dari situ. Nah, karakter mungkin ya. Cuman kayak Kan kalau kita suka buat nama nggak pernah baca ya, jadi nggak. suka buat nama orang, cuman aku nggak tahu jadi Oke.
Ya pokoknya ada diambil dari Alkitab lah semacam. Mungkin sama kayak Immanuel gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Nah dalamnya itu seperti ini. Jadi masih ada plakat yang berbahasa Belandanya di gereja ini. Terus kemudian semuanya ini kebanyakan 80% itu masih otentik, masih original dari tahun 1913 ketika dia dibuka pertama kali. Terus nah kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kirinya itu ada kayak semacam bulatan-bulatannya, kaca patrinya. Nah ini adalah kaca patri. Kan kaca patri memang kelihatan bagusnya kalau dari dalam ya, kalau dari luar mah nggak kelihatan karena cahaya, pantulan cahaya matahari masuk. Jadi ini dari dalamnya ada ayam, ada burung merpati, ada burung apa namanya nih yang suka bawa bayi, pelikan. Terus kemudian ini ada Alkitab, terus kemudian ini ada kapal, ini ada bunga lili kalau nggak salah. Bunga lili ada artinya kalau di Protestan ini kan? Oke, ini semua simbol-simbol yang simbol-simbol keagamaan lah. Mungkin kalau misalnya di Islam di masjid kayak Asmaul Husna gitu, atau nama-nama nabi gitu kali ya, semacam seperti itu. Terus burung elang ya? Yang atas bukan, ini merpati kalau nggak salah. Dove itu merpati ya? Dove merpati ya. Terus kemudian, oke. Nah yang menariknya adalah di tahun 1930 Pasar Baru ini sempat mengalami resesi. Kayak ada penurunan penjualan lah dari toko-toko orang ini. Nah kan yang kebanyakan jualan adalah orang Tionghoa kan. Nah mereka itu kan percaya dengan energi ya, makanya ada feng shui dan segala macam. Mereka itu merasa kalau si ayam ini matok rezekinya dari si Pasar Baru. Kenapa? Karena bentuk jalanan Pasar Baru itu tuh kayak makanannya ayam, yaitu kayak ulet yang berliku-liku, banyak gang, banyak jalan-jalan sempit gitu ya. Makanya akhirnya kemudian mereka memutuskan, mereka mikir gimana caranya supaya energi si ayam ini bisa dikalahkan gitu, supaya akhirnya masih ingat ya, mereka pacetin lah patung burung elang di atas. Karena ayam takut kalau misalnya ada elang tuh biasanya dia. Nah makanya akhirnya somehow energinya ataupun ekonominya Pasar Baru itu membaik ternyata. Tapi kalau kita melihat secara sejarah dunia, memang tahun 1920-an akhir di dunia itu terjadi resesi global, krisis. Sama Indonesia waktu itu, Hindia Belanda pun akhirnya orang-orang Belanda terkena imbasnya. Jadi makanya Pasar Baru makanya nih 2023 katanya akan krisis. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus pasang burung elang di atas rumah kita supaya tidak terjadi lagi. Naga bisa jadi. Tahun 98 ada yang di Jakarta tahun 98? Belum lahir? Ya, di Jakarta ya. 98 kan? Kalau umur berapa? Dewi. Azima. Dewi 5 tahun. 98 iya. 98 kan kerusuhan banyak jadi di menargetkan orang Tionghoa. Glodok tuh kan udah Pasar Baru juga sebenarnya, dan si gereja ini menjadi salah satu pasaran kayak dilemparin batu apa segala. Untungnya ini langsung aku dapat dari penjaga gerejanya. Untungnya kayak dilindungin sama banyak orang di sekitarnya. Karena kalau misalnya kita ngeliat Pasar Baru sekarang juga udah bukan dominan orang Tionghoa kan yang jualan di sini ataupun yang tinggal di sini. Jadi akhirnya bisa dihalau. Tapi ada satu jendela yang pecah katanya. Tapi itu masih untung lah kata si yang jaga gerejanya. Karena yang jaga gereja waktu itu beneran ada di dalam, jadi masih ada satu. Hanya satu jendela yang pecah, sisanya semua jendelanya, semua kaca patrinya itu masih original dari tahun 1930. Wow. Dan cerita tentang gereja ini membuat kita harus kembali ke dalam Pasar Baru sana. Yuk, kita balik lagi, tapi kita harus gitu. Gimana ceritanya sih ini?
Mbak mau sekalian beli ikan buat kucing. Oke. Konsumsinya adalah kalau teman-teman melihat bukan dari properti baru ini ada nama di atasnya. Jadi dulu ini adalah salah satu rumahnya Tio Tek Hong. Jadi nyambung ya dari awal sampai terakhir. Jadi karena ternyata di bukunya itu sendiri Tio Tek Hong juga dibilang setelah dia bisa akhirnya punya usaha sendiri, punya toko sendiri, dia keluar dari rumah orang tuanya yang tadi jadi toko topik dan salah topik, dan dia beli rumah di Jalan Tianjung Air. Sempat kita penasaran di mana rumahnya Tio Tek Hong dulu sebelum menemukan toko kopi Maru ini, tapi kemudian setelah akhirnya kita menemukan toko kopi Maru ini, sepertinya ternyata dulu ini adalah rumahnya dari si Tio Tek Hong itu. Nah, di bagian bawahnya itu ada tulisan P, nomornya dan segala macam. Itu bukan nomor rumah teman-teman, tapi itu adalah, ada yang tahu apa? Kalau zaman dulu kan? Kode pos? Bukan. Bukan. Itu adalah bukti bayar pajak. Kalau sekarang itu mungkin pakai stiker. Kalau dulu itu diganti, makanya sampingan Congkelan gitu ya? Iya, congkelannya itu supaya bisa keluar masukin ganti-ganti. Dan cerita tentang Tio Tek Hong mengakhiri tour kita. Silakan kalau yang mau jajan. Oh, endingnya di situ. Oh iya? Oh iya? Aku belum pernah malah. Mau jajan kita pesan dulu aja. Yang dua ya? Di dalam tempatnya nggak bisa, kita dimasukkan dulu sama saja.
dari tahun berapa Koatek jualan cakwe? 1820. Buset. Salah. 1820 bisa. Masih hidup, masih seger buger begini.